Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sandy Ramadhani. Saya dari kelas TI 5A dengan NIM 236151012. Kali ini saya akan menjelaskan program yang harus dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman tingkat lanjut. Pemrograman ini yang dibuat itu tentang aplikasi inventaris. Tujuan utama aplikasi ini yaitu mengelola data barang, melacak stok barang secara otomatis, menetapkan harga beli dan jual, mencatat transaksi pembelian dan penjualan, dan menyediakan laporan data secara real time. Oke. Saya kira itu garis besarnya. Sekarang kita akan masuk ke beberapa penjelasan codingannya. Oke. Yang pertama ini ada import library ya. Jadi saya di sini menggunakan Tekinterity untuk GUI-nya. Lalu ada MySQL connector itu untuk koneksi database-nya. Dan datetime ini untuk format tanggal. Yang pertama itu konfigurasi database. Dengan host localhost, usernya root, passwordnya tidak ada, database-nya DBS Pro 5 Agasal 2025. Lalu ke koneksi database. Ini di sini kalau database ininya belum ada, di database belum ada, dia akan membuat otomatis. Jadi itu sebelumnya itu koneksi awal dulu tanpa nama database kan. Nah, baru kalau database-nya nggak ada, baru dibuat database-nya di sini. Oke, langsung lalu dilanjutkan oleh koneksi ke database utama. Dan ya, sampai di situ saja untuk database. Dan di sini penjelasan dev init. DB ini fungsinya itu untuk membuat tabel-tabel yang diperlukan di aplikasi ya. Contohnya itu ada data barang, stok, maksudnya create table if not exist itu. Jadi kalau tabel data barang itu nggak ada, dia akan dibuat otomatis. Terus ada harga, ada penjualan, ada detail jual, ada pembelian, ada detail beli. Terakhir detail beli. Oke, langsung masuk ke penjelasan simpan itu. Dev simpan barang. Ya, dev simpan barang. Simpan data barang. Ini tuh fungsinya untuk menyimpan atau memperbarui data barang menggunakan SQL insert on duplicate key update. Jika kode sudah ada, maka data barang otomatis akan diperbarui. Nah, alasan memakai on duplicate yaitu menghindari error jika kalau user itu memasukkan kode barang yang sama, jadi biar nggak error gitu. Terus sih. Lalu ada ke dev ambil barang ya. Dev ambil barang itu mengambil seluruh data barang dari table data barang. Fungsi ini dipakai fungsi ini tuh dipakai buat GUI untuk menampilkan daftar barang di review. Lalu yang keempat ada update stock. Update stock itu ini salah satu yang penting ya, karena mengatur stok setiap transaksi. Jadi alur kerja update stok ini tuh yang pertama tuh mengecek apakah stoknya tuh ada. Nah, kalau ada itu berarti jika sudah ada, jumlah saat ini ditambahkan quantity delta. Nah, jika belum ada, jika nggak ada itu insert baru, berarti ya stok awal sama dengan quantity delta. Jika stoknya menjadi negatif, stok dipaksa menjadi 0 agar aman. Yang ketujuh ada ambil stok. Ambil stok itu mengambil daftar stok dan menggabungkannya dengan tabel data barang menggunakan left join. Hasilnya itu meliputi ID stok, kode, nama barang, jumlah stok. Fungsi ini digunakan untuk laporan
laporan stok di menu stok. Lalu ada set harga ya, set harga. Set harga ini fungsinya untuk menyimpan atau memperbarui harga beli dan jual. Di setiap kali pembelian barang terjadi, harga juga diperbarui menggunakan on duplicate KY update juga agar perubahan harga otomatis tersimpan. Oke, lalu selanjutnya ada ambil harga. Ambil harga ini mengambil daftar harga barang. Nah, hasilnya nanti akan ditampilkan pada menu daftar harga. Lalu selanjutnya ada simpan pembelian. Simpan pembelian ini fungsinya inti proses masuk barang. Jadi ya intinya itu ya fungsi inti proses masuk barang. Lalu ada ambil master beli. Ambil master beli ini dua fungsi ini menyediakan laporan pembelian dalam dua level. Master itu maksudnya data transaksi utama, faktur, tanggal, total, lalu ada detail. Detail itu termasuk rincian barang yang dibeli seperti kode, nama, harga, dan jumlah. Ya, lalu ada disimpan penjualan. Simpan penjualan ya. Simpan penjualan ini menyimpan transaksi penjualan dan mengurangi stok. Proses ini mirip pembelian namun kebalikannya ya. Ini kebalikannya. Jika stok udah kosong dan melakukan penjualan, stok tidak akan pernah menjadi negatif. Lalu ada ambil master jual. Data master jual. Mengambil laporan transaksi penjualan dalam bentuk master dan detail. Digunakan pada menu laporan penjualan. Lalu ada ini ya, udah masuk ke kelas aplikasi inventory-nya. Ini itu inti tampilan aplikasi komponen penting. Frame utama itu isinya ya mainframe, menu bar meliputi data barang, stok, harga, penjualan, pembelian, laporan, dan exit itu untuk keluar aplikasinya. Laporan, pembelian, penjualan, harga, stok. Oke, nanti demo aplikasinya akan saya jelaskan, tapi biar selesai dulu ininya. Saya akan menjelaskan secara alur kerja programnya dulu dari sudut usernya. Nanti saya akan demonstrasikan dulu, tapi ini gambarannya lah. Jadi pertama-tama itu saat aplikasi dibuka, tampilan greetingnya ada, jadi kayak selamat datang di aplikasi inventory gitu-gitu. Terus user memilih menu, misalkan input barang, memasukkan kode, nama, dan satuannya. Lalu dia akan set harga, mengatur harga awal barang. Pembelian itu nanti di menu pembelian itu akan menambah stok, sedangkan di menu penjualan stoknya akan berkurang. Lalu laporan dapat dilihat dari menu laporan kapan saja. Semua data tersimpan di MySQL hingga aman, meski aplikasi ditutup. Lalu yang terakhir ini, di sini udah ya harusnya. Oke, ini ke main programnya. Fungsi ini tuh fungsinya itu intinya tuh memastikan database-nya siap, UI-nya dibuka, program tetap berjalan sampai user menutup aplikasi. Oke.
Saya kira cukup untuk penjelasannya, yang agak nggak jelas ini maklum. Oke, baik. Jadi kita akan mulai demonstrasikan aplikasinya ya. Kita run saja di sini. Nah, di sini ada greetingnya. Jadi selamat datang di aplikasi inventory. Di sini ada berbagai menunya. Yang pertama ada data barang. Di data barang kita bisa input data barang dan melihat daftar barang. Kita lihat di sini. Misalkan kita masukkan 002 kode barangnya, terus ini adalah kursi. Anggaplah satuannya pieces ya. Kita coba simpan data berhasil disimpan. Nah, ini kalau mau cek data barang disimpan di mana, nah dia lihat di daftar barang. Kita refresh coba. Nah, di sini terlihat ya, data yang kita masukkan tadi berhasil disimpan. Kursi pieces 1. Tapi di stok kenapa belum ada? Karena memang kita belum punya stok dari kursi, karena kita belum beli. Kita set harga dulu gitu. Kode barang 002. Kita cek dulu kode barang 002. Kita set harga dulu kode barang 002. Harga belinya itu 50.000 ya. Anggaplah harga jualnya kita 100. Oke. Simpan. Udah berhasil simpan. Cek daftar harganya juga ada kok. Nah, di sini harga jual kursinya pun 50.000 harga belinya. Lalu di sini terlihat harga jualnya 100.000 ya, sudah masuk. Ya, langsung aja kita ke pembelian untuk menambahkan stok kursi di sini. Di sini kan belum ada ya kursinya kan, masih dalam hari doang. Kita akan nambah stok kursi. Ini bebas, kodenya 345, kode barangnya 02. Karena kursi itu kode barangnya 02, jumlahnya kita beli misalkan 100, harga belinya 50.000, harga jual tadi 100. Harusnya di sini kursi udah ada 100 ya, kita udah beli. Oke, terlihat di sini kursi stok kita ada 100, karena kita baru aja melakukan pembelian stok kursi sebanyak 100 pieces. Lalu gimana kalau kita mau jual? Nanti di sini harusnya akan berkurang. Kita coba ya, penjualan, transaksi jual, nomor notanya kita buat bebas saja. Tanggal hari ini tentunya. Kode barangnya 002, ingat kode barang kursi itu 002. Jumlahnya kita mau jual berapa? Kita punya 100. Kita punya berapa? Kita punya 100 ya. Kita ulangin ya. Anggaplah kita mau jual 70. Harga jual berapa tadi? 100. Berarti nanti di stok dia tinggal 30, karena emang udah dikurangin, udah dijual 70 pieces. Kita lihat di stok, dia terlihat di sini sudah terkurang ya stok dari kursinya menjadi 30 jumlah totalnya, karena emang udah di penjualan. Kita cek di sini dimasuk ya, 567 tadi notanya, ID jualnya itu 4, totalnya 700.000. Lalu di sini ada laporan. Ini laporan untuk laporan stok barang, harga, master jual, banyak master beli, detail jual. Ini detail barang yang terjual. Terlihat di sini ada kursi sebanyak 70 dan lemari sebanyak 50 pieces. Kita beli. Nah, ini terakhir. Oke, saya kira cukup. Aplikasi akan ditutup. Di sini ada tombol exit untuk menutup aplikasi. Kita coba. Oke, berfungsi.
Jadi settingnya itu aja yang saya bisa jelaskan. Atas kurangnya penjelasan, pengertiannya mohon dimaklumi karena keterbatasan saya dalam memahami materi. Terima kasih waktunya. Saya Fendi Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.